Oke, kita bahas soal TPS, Pengetahuan Kualitatif UTBK tahun 2021. Jadi langsung aja ya teman-teman kita bahas soalnya. Diketahui 2 log X pangkat 3 sama dengan 3 tambah 2 log 2X. Nah, sini kasih tahu X sama dengan minus 4, X sama dengan 0, X sama dengan 2, X sama dengan 4. Pernyataan yang benar adalah, oke. Nah, jadi di soal uh, ini sama aja sih yang gini ya. Kalau kita punya logaritma A, B sama dengan C, ini sama aja dengan A logaritma B sama dengan C, gitu. Oke, jadi teman-teman harus paham syarat dari basis dan numerus. Oke, misalkan kita punya persamaan yang ini. A logaritma B sama dengan C. Nah, jadi di sini A ini dia sebagai apa? Sebagai basis ya, teman-teman, basis. Nah, jadi ada syaratnya ya, di mana A ini harus lebih dari 0 ya, dan A-nya nggak boleh sama dengan 1. Oke, ini harus terpenuhi ya syaratnya ya. Oke, terus selanjutnya B. B itu dia sebagai apa? Sebagai numerus. Numerus. Nah, di mana syarat B-nya ini B harus lebih dari 0 gitu. Nah, kenapa ini penting? Karena ya kepake untuk ngejawab soal ini. Nah, di sini kan dikasih tahu ya di soal nilai X-nya. Jadi bisa kita gunakan trial and error gitu. Trial and error. Biar waktu yang kita gunakan untuk ngejawab soal ini semakin cepat gitu kan. Ini kan soal seleksi ya. Jadi harus cepat ngerjainnya. Oke, nah di soal itu dikasih tahu nih, 2 logaritma X pangkat 3 sama dengan 3 tambah 2 log. Tambah 2 log 2X. Nah, tadi si numerus ini katanya harus lebih dari 0 kan. Coba kita masukin ke sini deh, yang minus 4. Kalau minus 4, kita pangkatin 3, maka hasilnya jadi minus kan. Minus 64. Nah, sedangkan si ini, dia kan sebagai numerus ya. Numerus. Ini numerusnya. Yang ini juga sebagai numerus. Kalau kita substitusi X sama dengan minus 4, hasilnya kurang dari 0. Gitu. Seharusnya harus lebih dari 0. Nah, jadi yang satu nggak memenuhi. Ya, salah. Ini salah, gitu. Nah, yang B, yang nomor 2, juga X sama 0. Kalau kita substitusi ke sini, ya kan, 0 pangkat 3 ya, 0. Dan B-nya nggak boleh 0, harus lebih dari 0. Jadi, yang nomor 2 juga salah. Untuk yang 3, X sama 2. Kita substitusi ke sini. Ini kan jadi 2 logaritma 2 pangkat 3 sama dengan 3 tambah 2 logaritma 2 kali 2. Gitu. Ini jadi 3 kali, kan jadi 3 kali 2 log 2 sama dengan 3 tambah 2 log 2 pangkat 2 kan. 2 kali 2 kan 4 ya. Nah, ini jadi 3 sama dengan 3 tambah ini. Jadi 2 kali 1. Apakah sama? 3 apakah sama dengan 5? Enggak kan? Salah. Gitu. Jadi yang nomor 3 ini ya salah juga. Jadi perkataan yang benar mana? Coba kita substitusi X sama 4. Kalau X sama 4 itu 2 logaritma 4 pangkat 3 kan. Sama dengan 3 tambah 2 logaritma 2 kali 4, 8 ya. Langsung aja kita buat sini 8. Ini jadi 2 logaritma. Itu kan si 4 ini kan sama dengan 2 pangkat 2 ya. Terus dipangkatin 3. Jadi
2 pangkat 2 dipangkatin 3, jadi 2 pangkat 6. Kaliin, 2 kali 3, 6. Gitu. Jadi 2 pangkat 6 sama dengan 3 tambah 2 logaritma si 8. Berarti 2 pangkat 3. Gitu. Jadi ini kan turun ya 6-nya. 6 kali 2 log 2 sama dengan 3 tambah 3 kali 2 log 2. Oke, ini 6 sama dengan 3 tambah 3. Benar nggak? 6 sama dengan 6. Benar ya? Nah, jadi yang nomor 4 benar. Karena numerusnya lebih dari 0 ya. X pangkat 3. X-nya 4, berarti 4 pangkat 3. 64. 2X, ya kan? 2 kali 4, 8. Jadi, numerusnya di sini udah memenuhi lebih dari 0, ya udah memenuhi, dan persamaannya juga memenuhi. Jadi, hanya 4 yang benar gitu. Jadi, jawabannya yang D ya. Pilihan yang benar ya nomor 4 gitu. Oke, kita bahas soal berikutnya. Diketahui pola barisan. Di sini ada 4, 7, 10. Suku ke-8 adalah 25. Suku ke-5 ditambah suku ke-9 adalah 2 kali suku ke-7. Terus pernyataan 3, jumlah 10 suku berurutan adalah ganjil. Terus yang 4, tidak ada suku yang merupakan kuadrat suatu bilangan. Oke, kita kerjain ini ya. Yang pernyataan pertama dulu nih. Suku ke-8 adalah 25. Jadi di sini kita punya barisan 4, 7, 10 ya. Nah, di sini bisa kita lihat ini merupakan barisan aritmatika. Kenapa? Karena memiliki beda ya, selisih sama. 7 dikurang 4, 3, 10 dikurang 7, 3. Jadi di sini kita punya B-nya itu sama dengan 3 dan A atau suku pertamanya sama dengan 4. Dan yang ditanya di soal itu UN ya. U8 ya. Berarti harus tahu dulu persamaan UN. Nah, kalau di aritmatika, UN itu sama dengan A tambah N kurang 1 kali beda. Berarti U8 itu sama dengan A-nya 4, ya kan? Tambah N-nya 8. 8 kurang 1, 7. Langsung aja ya. 7. Bedanya 3. Berarti U8 di sini sama dengan 4 tambah 7 kali 3, 21. U8-nya sama dengan berapa teman-teman? 25. Nah, kalau pernyataan 1 benar, ya kan ini kan benar ya 25 ya. Maka pernyataan 3 benar. Kalau opsinya gini ya, 1, 2, 3, B1 dan 3, C2 dan 4, D4 saja, semua benar. Karena di A ada 3, di B ada 3 ya, dan ada 1 gitu. Jadi kalau 3 benar, otomatis 1 benar. Sebaliknya gitu ya. Kalau 1 salah, nomor 3 juga salah. Ini mempermudah teman-teman ya, triknya lah. Itu biar cepat ngerjain soalnya. Jadi nomor 3 benar. Yang 2, suku ke-5 ditambah suku ke-7 adalah 2 kali suku ke-5 ditambah suku ke-9 adalah 2 kali suku ke-7 ya. Jadi yang kedua ini U5 ditambah U7 sama dengan 2 kali U7. Ini U9, sorry teman-teman. Nah, U5 itu A tambah N-nya ganti jadi 5 ya. Jadi 4 kan. 4B tambah U9 itu A tambah N-nya ganti jadi 9. 9 kurang 1, 8. Berarti tambah 8B. Sama dengan 2 kali A tambah N-nya ganti jadi 7. 7 kurang 1, 6. 6B. Dari sini kita peroleh A tambah A, 2A. 4B tambah 8B, 12B. Sama dengan kalikan ke dalam 2A tambah 12B. Jadi benar ya kedua
ruas kiri dan ruas kanan sama. Jadi ini benar. Oke, yang nomor 2 benar. Gitu. Nah, yang nomor 3 perlu kita buktikan. Oke, kita buktikan aja ya nomor 3 ya. Jadi di sini ada SN. Ya kan jumlah 10 suku berurutan ya, maka SN. N per 2 kali A tambah UN. Nah, di sini kan diminta S10-nya ya, maka S10 sama dengan 10 per 2 kali A-nya 4 tambah U10. Oke, kita cari U10-nya di sini. U10 sama dengan A-nya 4 tambah N-nya 10, 10 kurang 1, 9, 9 kali 3 ya. Bedanya 3 bedanya nih. U10 sama dengan 4 tambah 27. U10-nya sama dengan 31. Oke, berarti S10-nya sama dengan 10 per 2, 4 tambah 31. S10 sama dengan 5 kali 4 tambah 31 jadi 35. Oke, nah untuk menentukan ganjil ya lihat angka satuannya ya. Berarti kan ya langsung aja lah, bisa lah kita hitung, ini masih simple kan. Jadi 5 kali 5 25, terus 5 kali 3 15, tambah 2 ya, jadi 175. Ini apa? Ganjil. Benar kan? Gitu. Jadi kalau opsinya kayak gini ya teman-teman, ya gunakan trik-triknya gitu. Biar cepat ngerjainnya. Terus yang 4, tidak ada suku yang merupakan kuadrat suatu bilangan. Nah, kita lihat nih, 4. 4 itu kuadrat ya, bilangan kuadrat ya. Hasil kuadrat kan. Dari 2 pangkat 2 sama dengan 4. Ya kan? Jadi ada dong. Ya, berarti yang nomor 4 salah. Coba kita cek lagi, ini kan 10. 13 tambah 3, 16. Nah, 16 juga merupakan dari 4 kuadrat. Nah, ya. Jadi ada ya yang merupakan kuadrat dari suatu bilangan. Oke, 16 itu kan 4 kuadrat. 4 itu 2 kuadrat. Jadi yang nomor 4 salah. Otomatis jawaban yang benar itu A ya. 1, 2, dan 3. Oke, soal berikutnya. Peningkatan hasil panen buah per hari berkisar 0,05 ton sampai dengan 0,08 ton. Hari ini hasil panen buah adalah 2 ton. Manakah hubungan P dan Q yang benar? Oke, jadi katanya peningkatan hasil panen itu kita buat P ya. Jangan P, di sini ada P. Kita buat X lah. Jadi peningkatan hasil panennya itu berkisar dari 0,05 sampai dengan 0,08 ton ya. Ini ton ya. Hari ini hasil panen buah adalah 2 ton. Oke, jadi hari ini ada 2 ton. Jadi hari ini ada 2 ton ya. Kita simpan nih 2 ton. Manakah hubungan P dan Q yang benar? Jadi Q ini dibilang hasil panen buah 10 hari akan datang. Oke, jadi ini kan untuk 1 hari ya. Jadi kalau mau untuk 10 hari yang datang, kita kali aja dengan 10. Maka jadi gimana? Jadi 0,5 10x sampai 0,8. Oke, nah karena di hari pertama ada 2 ton, berarti ini bisa kita jumlahin kan. Kita jumlahin dengan yang awalnya 2 ton. Maka untuk Q-nya itu dia berkisar antara berapa? 2 tambah 0,8. Jadi 2,8
Sedangkan untuk yang ininya jadi 2 tambah 0,5, 2,7. Jadi bertambah sekitar segini lah untuk 10 hari. Ya maksimalnya 2,8 dan ya minimumnya si 2,5. Jadi mana nih yang besar? Jelas lah si P ya. Karena P3, Q nggak sampai 3. Jadi otomatis P lebih dari Q. Yang